Di Jawa Barat, ada sebuah kisah yang bukan cuma sekedar cerita, tapi juga terukir langsung di alamnya loh. Nah, ini dia kisah di balik legenda Sangkuriang, sebuah cerita tentang gimana sebuah gunung bisa lahir dari amarah dan tragedi. Kalau teman-teman pernah ke daerah Bandung, di sebelah utara sana ada gunung yang bentuknya ulik banget, Tangkuban Perahu. Namanya aja, yang artinya perahu terbalik, seolah-olah lagi bisikin kita sebuah cerita lama. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari legenda ini. Jawabannya itu nggak ada di buku geologi, tapi ada di dalam sebuah kisah kuno tentang cinta, kutukan, dan kesombongan. Jadi yuk kita telusuri bareng-bareng legenda yang satu ini. Oke, untuk bisa paham asal-usul gunung ini, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu. Ke sebuah hutan lebat tempat semuanya berawal, dari seorang perempuan bernama Dayang Sumbi. Bayangin deh, Dayang Sumbi ini memilih untuk hidup menyendiri. Hari-harinya dihabiskan di depan alat tenunnya. Tekun banget dia menjalin benang satu persatu. Tanpa sadar kalau takdir lagi menenun kisah yang jauh lebih rumit buat dia. Nah, disinilah satu momen frustrasi mengubah segalanya. Waktu alat tenunnya jatuh, Dayang Sumbi, mungkin karena lagi capek, asal ngucap aja sebuah sumpah ke alam. Di banyak cerita rakyat, kita sering diingatkan kan betapa kuatnya sebuah kata. Sekali diucap, nggak bisa ditarik lagi. Dan takdir pun menjawab. Yang datang bukan pangeran atau kesatria, tapi seekor anjing jantan yang setia. Sumpah sudah terucap, dan alam sudah mendengarnya. Jadi, poin pentingnya di sini, Tumang ini bukan anjing biasa loh. Dia itu sebenarnya jelmaan dewa yang ditakdirkan jadi penjaga Dayang Sumbi. Karena terikat sumpahnya sendiri, Dayang Sumbi akhirnya menikahinya. Dan dari persatuan magis inilah, tragedi mulai tumbuh. Dari pernikahan yang gak biasa ini lahirlah seorang anak laki-laki, Sangkuriang. Nah, babak selanjutnya dari kisah ini fokus ke dia dan ke sebuah perbuatan mengerikan di tengah hutan. Sangkuriang ini tumbuh jadi pemburu yang hebat banget, kuat dan pemberani. Tapi, dia juga punya sifat keras kepala yang luar biasa. Dan sifat inilah yang nantinya bakal jadi sumber masalah besar. Suatu hari, karena kesal nggak dapat hewan buruan, Sangkuriang melampiaskan amarahnya ke Tumang. Dengan satu anak panah, ia membunuh anjing setia itu. Dalam ketidaktahuan yang paling tragis, dia baru saja membunuh ayahnya sendiri. Pas Dayang Sumbi tahu apa yang terjadi, hatinya hancur banget. Saking marah dan sedihnya, dia memukul kepala Sangkuriang pakai centong nasi, sampai meninggalkan bekas luka yang dalam. Dia lalu mengusir anaknya, menyuruhnya pergi jauh. Luka itu nantinya bakal jadi penanda takdir mereka. Waktu pun terus berjalan. Sangkuriang mengembara entah kemana. Dan takdir mulai menenun babak kedua yang jauh lebih tragis dari kisah mereka. Puluhan tahun loh Sangkuriang berkelana menimba ilmu dan kesaktian. Dia tumbuh jadi pria yang perkasa, tapi ingatannya soal masa kecil, soal ibunya, itu semua udah terkubur dalam-dalam. Ironisnya nih, sementara Sangkuriang berubah seiring waktu, Dayang Sumbi justru sebaliknya. Berkat anugerah dewa, dia tetap cantik abadi, nggak menua sedikit pun. Keduanya sekarang udah jadi orang asing bagi satu sama lain. Takdir akhirnya mempertemukan mereka lagi. Sangkuriang yang gagah perkasa langsung terpikat sama kecantikan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun merasakan hal yang sama pada pemuda tangguh itu, tanpa tahu sedikit pun siapa dia sebenarnya. Waktu mereka lagi merencanakan pernikahan, ada satu momen yang menghentikan segalanya. Saat lagi mengusap kepala calon suaminya, jari Dayang Sumbi merasakan sebuah bekas luka. Bekas luka yang sangat-sangat ia kenali. Saat itu juga, kebenaran yang mengerikan itu terungkap. Dayang Sumbi panik setengah mati. Dia harus mencegah pernikahan terlarang ini. Karena nggak mungkin bilang yang sebenarnya, dia pun menyusun sebuah rencana, memberikan syarat nikah yang mustahil banget buat dipenuhi. Ini dia syaratnya yang benar-benar gila. Bendung Sungai Citarum sampai jadi danau, terus buat perahu raksasa buat mereka berlayar. Dan semuanya harus selesai sebelum fajar. Tugas yang mustahil buat manusia biasa kan? Tapi, jangan lupa, Sangkuriang ini bukan manusia biasa. Dengan bantuan pasukan jin, dia kerja secepat kilat. Sungai berhasil dibendung, danau mulai terbentuk, perahu raksasa itu hampir selesai. Dayang Sumbi nontonnya udah ngeri banget, yang mustahil ternyata hampir jadi kenyataan. Dalam keputusasaannya, Dayang Sumbi memohon pada Sang Hyang Tunggal. Dia lalu mengibaskan selendang saktinya, bikin langit di timur jadi merah kayak fajar mau datang. Ayam-ayam jantan pun langsung pada berkokok, ketipu sama cahaya pagi yang palsu itu. Melihat fajar palsu dan dengar kokok ayam,
Sang Kuryang merasa gagal. Tapi lebih dari itu, dia merasa dikhianati. Dia merasa dicurangi. Dan semua amarah yang selama ini terpendam, amarah dari tragedi masa lalunya, akhirnya meledak. Dan di puncak kemarahannya itulah, Sang Kuryang tanpa sadar mengukir lanskap Jawa Barat untuk selamanya. Tindakannya jadi monumen abadi bagi kisah tragis mereka berdua. Dengan amarah yang membara, Sang Kuryang menendang perahu raksasa itu sekuat tenaga. Perahunya melayang terus jatuh dalam posisi terbalik. Nah, perahu terbalik itulah yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Dan danau yang dia buat itu menjadi cekungan Bandung Purba. Semuanya jadi bukti abadi dari amarah dan cinta terlarangnya. Jadi, legenda Sang Kuryang itu bukan sekedar dongeng pengantar tidur kan? Ini adalah cara nenek moyang kita untuk menjelaskan dunia, mengabadikan pelajaran tentang takdir, amarah, dan hal-hal tabu dalam wujud gunung dan lembah. Ini bikin kita jadi mikir ya, di balik pemandangan yang kita lihat setiap hari, mungkin ada cerita-cerita yang terlupakan. Kira-kira kisah apa ya yang sedang menunggu untuk didengarkan?